Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kajian dari bedah artikel dengan judul Bekal untuk Umat Islam Menghadapi Demokrasi. Kita sudah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat menyelesaikan 3 poin A, B dan C, dan kita akan masuk ke poin yang gede, pembahasan baru, yaitu kerusakan demokrasi. Di antara sebab kenapa demokrasi lebih cenderung memiliki dampak-dampak buruk, karena memang di dalamnya banyak kerusakan-kerusakan yang terkadang kita juga belum tahu, sehingga kita sering terjebak dalam kerusakan dalamnya. Sering kita menerimanya, sering kita melakukannya. Baik, di antara kerusakan demokrasi yang kita bisa kaji dalam pembahasan ini, yang pertama, terjadinya suap menyuap. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi uang suap, orang yang nyogok, dan juga orang yang menerima suapan tersebut. Dan Allah pun melaknat orang yang menerima sogokan tersebut. Orang yang memberi dan orang yang menerima sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, dilaknat mereka berdua itu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 3109. Kita harus paham bahwa sebetulnya orang-orang yang memberi suapan adalah orang-orang yang tamak. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya, meskipun harus mengambil hak orang lain, menyingkirkan posisi orang lain. Dan mereka adalah orang yang gila terhadap kekuasaan. Pada saat sudah memegang puncak kekuasaan, mereka pun ingin harta atau modal yang sudah digunakan untuk suap menyuap pada saat kampanye, berusaha agar semua uang yang sudah digunakan dalam kampanye untuk cetak brosur, spanduk, baju, sembako dan lainnya harus kembali. Kalau hitungan bisnis harus balik modal. Itu terjadi di dalam demokrasi. Buktinya apa? Mereka akan mencari celah, mencari cara untuk mendapatkan keuntungan di luar gajinya. Karena kalau mengandalkan gaji mungkin tidak akan bisa menutupi semua modal yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye. Sebetulnya dalam sistem demokrasi pada saat awal kampanye saja, ketika kita awal mencalonkan diri, kampanye sampai pemilihan, itu seperti orang yang sedang taruhan. Harta kita keluarkan, kadang kita harus berdusta untuk membuat janji-janji manis, janji-janji yang bisa memikat hati masyarakat, padahal pada dasarnya itu tidak akan terrealisasi. Kalau gagal, tidak terpilih, uang tersebut hangus. Dan ketika jadi mendapatkan posisi yang diharapkan, mereka akan mencari cara untuk mendapatkan keuntungan di luar upah atau gaji yang mereka dapatkan setiap bulan, untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan untuk kampanye. Baik itu ketika itu juga dia minjem ke orang lain, ya kan? Atau dia juga sampai menjual barang-barang yang dia miliki misalkan. Dia tidak merugi. Sehingga apa? Banyak terjadi kasus korupsi. Ya. Kalau saja pemilihan suatu pemimpin
tanpa harus mengeluarkan modal besar, insya Allah upah yang didapatkan akan mencukupi kebutuhannya, karena tidak ada beban untuk dia bisa mencari keuntungan untuk menambal kerugiannya atau mengembalikan modalnya. Tidak akan ada prinsip demikian, insya Allah. Sehingga pihak KPK tidak terlalu banyak menangkap kasus-kasus demikian. Sekali lagi, adanya kasus-kasus korupsi mungkin salah satu sebabnya ini. Mereka mencari tambahan pendapatan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat kampanye. Di antara sebabnya adalah karena suap penyuap. Dan hitungan suap penyuap di keadaan semacam ini tidak sedikit. Ya, hitungannya bukan lagi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, tidak. Hitungan sudah lebih dari itu. Sudah lebih dari 2 digit misalkan. Inilah, ya, makanya orang-orang yang tamak terhadap kekuasaan telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, dan dia akan menyesal pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatun yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah." Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau jabatan, dan hal tersebut nantinya akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka seperti kenikmatan bayi yang menyusu dan kejelekan bayi yang disapih. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 7148. Maksud dari pernyataan kenikmatan bayi yang menyusu adalah nikmat mendapat kedudukan, harta, kelezatan yang nyata dan tidak nyata ketika dia mendapatkan kepemimpinan tersebut. Dan maksud dari kejelekan bayi yang disapi adalah ketika dia berpisah atau lengser, turun jabatan atau lepas, dia sudah selesai masa jabatannya dari kepemimpinan dengan sebab kematian atau dengan sebab lainnya, dan juga keburukan ketika mendapatkan hukuman di akhirat disebabkan kepemimpinan tersebut. Ini istilah yang luar biasa, ya. Orang yang masuk dalam dunia pemimpin, ketika dia berhasil, dia mendapatkan apa yang diharapkan dalam kedudukan tersebut, dia seperti bayi yang dalam penyusuan, yang dia sedang menyusu. Kalau dia gagal, seperti bayi yang disapih. Atau dia sudah berakhir masa kepemimpinannya seperti bayi yang disapih. Dia tidak lagi bisa merasakan kenikmatan menyusu. Tidak bisa lagi merasakan kenikmatan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Karena subhanallah, di antara yang membuat daya tarik yang sangat kuat di dunia kepemimpinan, karena mungkin dari upah tidak terlalu besar, tapi fasilitasnya yang sangat mewah, sangat megah, dan sangat berlimpah. Apalagi sudah bisa diketahui pendapatan upah mereka per bulan tidak terlalu besar, sehingga mereka harus mencari sesuatu yang lebih besar dengan cara korupsi atau mengkhianati uang rakyat atau menyalahgunakan anggaran dan keadaan-keadaan yang lainnya. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Imam Al-Muhallab rahimahullah berkata, ambisi manusia terhadap jabatan dan kedudukan atau kepemimpinan merupakan sebab terjadinya peperangan di antara manusia sampai banyak orang yang terbunuh, harta mereka dirampas, kemaluan mereka diperkosa, dan juga berbagai kerusakan besar yang terjadi di muka bumi dengan sebab ketamakan, kerakusan terhadap kepemimpinan. Fathul Bari jilid 13 halaman 126. Ya. Ambisi manusia terhadap jabatan merupakan sebab terjadinya peperangan di antara manusia. Terbukti, ya, pendukung kandidat A ketika mendengar kandidat B beserta pendukungnya mungkin lebih menganggulkan kandidat si B ini, dan ternyata memang kandidat B lebih baik misalkan. Akhirnya kandidat A dengan pendukungnya tidak setuju. Akhirnya melontarkan celaan, hujatan, bahkan tidak sedikit mereka saling menyerang dengan fisik. Atau mungkin mereka berbuat jahat dengan cara-cara lainnya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan itu banyak. Ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan harta, ada kalanya dengan
tindakan ada kalanya dengan pihak-pihak lain, banyak caranya. Demikian juga diperhatikanlah ya, untuk para umat Islam yang masih kebingungan dalam menghadapi demokrasi. Nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Qal, fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun. Wa innaha amanatu wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa damatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah engkau menjadikanku sebagai pegawai atau pejabat? Abu Dzar berkata, kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapapun yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas tersebut dengan benar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1825. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, barang siapa yang mencari kekuasaan dengan ketamakan, kerakusan, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fathul Bari jilid 13 halaman 124. Perhatikan. Kata Ibnu Hajar, barang siapa yang mencari kekuasaan dengan ketamakan, dengan kerakusan, hanya ambisi hawa nafsu, tidak ada tujuan maslahat untuk umat, tanpa ilmu, hanya hawa nafsu yang didahulukan, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah. Kalau seseorang sudah tidak ditolong oleh Allah, hal yang kecil aja tidak akan bisa dilaksanakan dengan benar. Nabi SAW berdoa. Doa ini pun kita harus amalkan. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsin tarfata'in. Inti dari doa ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha hidup, yang memberikan kehidupan. Jangan kau biarkan diriku menghadapi urusanku sendirian, atau jangan kau biarkan lepaskan urusanku kepada diriku sendirian sekejap mata pun. Karena 1 detik saja kita menghadapi urusan kita tanpa dibantu dan tanpa ditolong oleh Allah, akan susah, akan payah, dan akan runyam, berantakan urusan kita. Tapi ketika Allah tolong kita dalam suatu urusan apapun, yang besar akan menjadi ringan, yang banyak akan menjadi sedikit, yang kita anggap susah akan menjadi mudah. Semua kita dengan segala kemampuan kita tidak akan ada yang mampu menjalankan setiap urusannya sendirian. Apalagi ini suatu kepemimpinan, jabatan yang menanggung semua rakyat. Hal yang kecil saja kalau sendiri tidak bisa, apalagi ini yang besar. Tentu sangat layak membutuhkan pertolongan Allah. Tapi ketika kita mencari kedudukan dengan hawa nafsu kita, kerakusan kita, kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerusakan demokrasi selanjutnya. Yang kedua adalah wanita yang menjadi calon pemimpin. Kita akan membahas apakah boleh seorang wanita menjadi seorang pemimpin atau mendaftar sebagai kandidat dalam pemilihan. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.